Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Obay 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Islam Majelis Dzikir Al-Furqan. Sahabat akhirat dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam perlindungan Allah Ta'ala, senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah Ta'ala. Dalam sesi singkat kali ini, kita lanjutkan pembahasan kemarin tentang 9 tangga untuk mencapai kepada Allah. Dalam bagian ketiga kali ini, makom yang ketiga atau tangga yang ketiga yang harus kita jalani yaitu tentang syukur. Sebagaimana kemarin telah kita bahas tentang tobat, tentang sabar, dan kali ini adalah tentang syukur. Nah, bagaimana caranya kita belajar untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Allah memberikan nikmat itu dua, nikmat lahir dan nikmat batin. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ingat, segala nikmat yang kita rasakan itu hakikatnya datangnya dari Allah. Nah, bagaimana hakikat bersyukur itu sebetulnya? Jadi bersyukur itu hakikatnya adalah meningkatkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau menggunakan inventaris dari Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Contoh, Allah memberikan kita mata. Kemudian bukan hanya mata saja, diberi dengan penglihatannya. Berapa juta hamba Allah yang Allah berikan mata tapi tidak diberi penglihatan. Nah, penglihatan itu adalah merupakan suatu nikmat. Bagaimana cara bersyukurnya? Maka gunakan mata kita untuk membaca ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah ataupun ayat kauniyah. Kita pakai untuk bertazabur. Kebalikan dari nikmat, kebalikan dari syukur nikmat yaitu kufur akan nikmat. Nah, apabila mata kita digunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka kita telah kufur. Sementara Allah mengancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur, niscaya Allah tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, ingat, azab Allah sangat pedih. Demikian pun hanya dengan telinga. Berapa juta hamba Allah diberi telinga tapi tidak dianugerahi pendengaran. Nah, pendengaran ini adalah nikmat. Maka bentuk syukurnya gunakan untuk mendengarkan nasihat. Ya, hati-hati. Banyak orang yang pandai memberi nasihat, tapi sangat sedikit orang yang mau menerima nasihat. Nah, orang yang tidak mau menerima nasihat, nyata-nyata dalam hatinya ada penyakit yang luar biasa, yaitu kesombongan. Apalagi yang memberi nasihat ini umurnya jauh lebih kecil dari kita, atau misalnya yang memberi nasihat ini masih melakukan kemaksiatan. Ini hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, unzur man maqala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang dibicarakan. Sekiranya itu bermanfaat untuk akhirat, terima. Walau itu pada keluar dari mulut seorang pendosa. Wala tanzur man qala, jangan pernah melihat siapa yang berbicara. Di akhir zaman ini, hati-hati sahabat akhirat, banyak orang yang tertipu dengan casing, tertipu dengan penampilan. Ya. Nah, kemudian lidah kita. Berapa juta hamba Allah yang dianugerahi mulut dan lidah tapi tidak dianugerahi berbicara, artinya orang bisu. Sementara kita, Allah anugerahi mulut, lidah, dan pembicaraan. Itu adalah nikmat. Cara mensyukurinya, gunakan lidah kita, basahi dengan zikrullah. Entah itu mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat. Kemudian digunakan untuk watawassobil haq watawassobil shob. Senantiasa menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Seperti apa yang saya lakukan dari sesi awal lewat media sosial ini, tiada maksud untuk menggurui, hanya saja saya niatkan supaya saya tidak termasuk golongan orang yang rugi. Nah, kalau kita tidak ingin termasuk golongan yang rugi, harus senantiasa memberi nasihat dalam kebenaran dan ketakwaan. Oh, kamu baik, saya belum bisa. Apa yang harus kita lakukan? Diam, jaga lidah.
Berapa banyak ahli ibadah yang tergelincir ke dalam neraka jahanam akibat lidahnya. Apalagi lidah kita ini menyakiti hati orang lain. Sebagaimana sesi sebelumnya telah dijelaskan bahwa menyakiti hati manusia dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Ketika kita menyakiti fisik anak Adam, sama saja menyakiti baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Apabila kita menyakiti hati seorang hamba, sama saja dengan menyakiti hati Rasulullah SAW. Maka jaga lidah kita. Begitupun nikmat tangan, kaki. Kesimpulan, kita gunakan inventaris yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan berupa rizki lahir batin, kita kembalikan lagi kepada Allah. Rizki yang ada pada diri kita, seperti ilmu, skill, kemampuan, kita gunakan di jalan Allah. Ya, rizki di luar kita seperti harta, jabatan, kekuasaan, kita gunakan di jalan Allah. Ya, nah itulah bentuk syukur. Kita latih-latih. Nah, fenomena di zaman sekarang, banyak orang yang mengeluh dengan berbagai masalah yang dihadapi. Kenapa adanya keluhan? Keluhan itu bukan karena masalah yang menimpa dirinya. Adanya keluhan itu karena dia belum menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, jadi kita fokus terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita syukuri, latih terus hati kita, ucapkan dalam hati yang penuh keikhlasan, alhamdulillah. Lalu tekadkan dalam hati kita, segala bentuk nikmat apapun yang kita raih, itu adalah hakikatnya dari Allah. Bersyukurlah, niscaya Allah tambah nikmatnya. Hilang kesusahan, hilang gundah gulana. Jangan pernah memikirkan hari esok. Jadi PR kita lupakan masa lalu. Ya, kita lupakan masa lalu. Kalau memang masa lalu kita ini berada di jalan yang tidak Allah ridhoi, artinya kita berbuat maksiat, segera dengan bertobat. Dengan bertobat, insya Allah habis perkara, insya Allah yakin Allah ampuni. Ya, kita belajar tutup apa yang sudah terjadi. Lalu jangan pernah memikirkan masa depan, hari esok, minggu depan, bulan depan. Jangan pernah dipikirkan, karena belum tentu kita masih hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pikirkan detik ini. Inilah hidup. Hidup kita adalah detik ini. PR-nya bagaimana caranya kita mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bisa mengundang ridha Allah. Nah, poin yang terpenting, karena kita sedang belajar untuk menjadi hamba yang bersyukur, hati-hati. Janji iblis kepada Allah ketika diusir dari surga, iblis tekan kontrak, dia mau masuk neraka dengan catatan tolong diberikan kekuatan untuk mengajak anak Adam sebanyak-banyaknya menjadi temannya kelak di neraka. Kata iblis kepada Allah apa? Engkau ya Allah tidak akan mendapati hamba-hambamu yang bersyukur. Jadi hati-hati sahabat akhirat dimanapun berada. Ketika kita tidak pandai bersyukur, berarti kita telah terperdaya oleh jebakan iblis, oleh virus yang disebarkan oleh iblis. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, tolong digarisbawahi bahwa syukur adalah mutlak anugerah dari Allah. Tiada satupun manusia yang bisa bersyukur tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan, jangan pernah meninggalkan di dalam salat salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Semoga sahabat akhirat dimanapun berada dikelompokkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Demikian kajian singkat kali ini, semoga bermanfaat adanya. Sampai bertemu dengan sesi-sesi berikutnya. Terus tongkrongi, terus ikuti channel resmi Yayasan Pendidikan Majelis Al-Furqan, searching Kang Obay 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDHT.